Yang pertama itu ada makna leksikal atau makna leksikal merujuk pada makna kata yang bersifat dasar dan langsung sesuai dengan arti yang ada dalam kamus ini. Adalah makna yang sudah baku dan umum digunakan dalam bahasa tanpa adanya perubahan atau tambahan konteks tertentu. Contohnya itu yang pertama anjing, hewan peliharaan yang sering disebut sebagai sahabat manusia, biasanya berbulu dan memiliki ekor. Yang kedua itu ada buku, kumpulan kertas atau lembaran yang disatukan berisi tulisan atau gambar. Dan yang ketiga itu ada meja, perabotan yang memiliki permukaan datar dan biasanya digunakan untuk menaruh barang. Dan yang selanjutnya itu ada makna gramatikal. Makna gramatikal itu merujuk pada makna yang dihasilkan oleh struktur gramatikal suatu kalimat seperti tenses, aspek, kata kerja bantu, atau hubungan antara kata dan dalam kalimat. Makna gramatikal seringkali bergantung pada sintaksis dan morfologi dalam bahasa. Contohnya itu ada satu makna waktu tense, dia makan, waktu sekarang, dia sudah makan, waktu lampau, dia akan makan, waktu yang akan datang. Makna ini menunjukkan waktu terjadinya suatu tindakan. Dan yang kedua itu makna kepemilikan. Contohnya itu ada buku itu milik saya, buku itu saya punya. Makna gramatikal ini menunjukkan hubungan kepemilikan antara subjek dengan objek. Dan yang selanjutnya itu ada makna denotasi. Makna denotasi adalah makna kata yang bersifat harfiah atau sesuai dengan definisi kamus tanpa adanya konotasi atau makna tambahan yang muncul dari perasaan atau interpretasi pribadi. Dan contohnya itu ada yang pertama itu ada kata anjing. Makna denotasi hewan mamalia yang biasa dipelihara sebagai peliharaan atau penjaga, memiliki 4 kaki berbulu dan menggogok. Dan contoh yang kedua itu ada kata rumah. Makna denotasi bangunan tempat tinggal yang digunakan oleh manusia. Makna denotasi hanya merujuk pada arti dasar dari kata tersebut yang tidak terpengaruh oleh konteks atau nuansa tambahan. Dan yang selanjutnya itu ada makna konotasi. Makna konotasi adalah makna tambahan atau nuansa yang muncul dari perasaan, interpretasi, atau asosiasi pribadi terhadap suatu kata yang tidak tercakup dalam makna denotasi atau definisi kamusnya. Makna konotasi seringkali bergantung pada konteks sosial, budaya, atau pengalaman individu. Contoh yang pertama itu ada kata anjing. Makna konotasi bisa merujuk pada sifat atau karakter yang dianggap negatif seperti anjing itu tidak setia, yang bisa mengacu pada seseorang yang dianggap tidak dapat dipercaya. Makna konotasi positif anjing juga bisa mengacu pada kesetiaan, misalnya dia setia seperti anjing yang menggambarkan loyalitas. Dan contoh yang kedua itu ada kata rumah. Makna konotasi bisa merujuk pada rasa aman, kenyamanan, atau tempat kembali seperti dalam kalimat rumah adalah tempat di mana hati berada, yang memberikan nuansa kehangatan dan kedamaian bukan sekedar bangunan. Jadi makna konotasi lebih fleksibel dan bisa berubah-ubah tergantung pada pandangan, emosi, atau persepsi individu terhadap suatu kata. Dan yang selanjutnya itu ada makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna suatu kata atau frasa yang ditentukan oleh konteks atau situasi di mana kata tersebut digunakan. Konteks dapat berupa kalimat, situasi, sosial, atau bahkan hubungan antara pembicara dan pendengar yang mempengaruhi cara kata tersebut dipahami. Contohnya itu ada kata bendera. Makna kontekstual dalam konteks acara kenegaraan atau peringatan kemerdekaan. Bendera dapat merujuk pada simbol negara dan nasionalisme. Dalam konteks olahraga, bendera bisa berarti simbol tim atau negara yang berlomba seperti mengangkat bendera negara. Makna kontekstual muncul karena pengaruh dari kalimat atau situasi tempat kata tersebut digunakan, yang bisa menyebabkan interpretasi berbeda dari makna denotasi atau konotasi yang lebih umum.